Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan berbincang-bincang bersama Ustadz Nana Sunandi. Saya Ayu Lestari dari Desa Ciomas, dan ini juga Pak Ustadz Nana beralamat dari Desa Ciomas. Beliau adalah salah satu tokoh agama yang berada di Desa Ciomas. Beliau sudah berkeluarga, mempunyai 2 putra anak dan 1 istri. Ya, Pak Ustadz. Ya. Di sini saya akan berbincang-bincang tentang temanya, yaitu moderasi beragama. Ustadz, saya mau bertanya tentang perihal moderasi beragama. Ya, karena dalam pembelajaran ada beberapa konsep tentang moderasi beragama. Salah satunya yaitu konsep mengajarkan kepada setiap orang itu memiliki hak untuk memilih dan mengamalkan agamanya masing-masing. Nah, itu mungkin itu juga termasuk kepada moderasi beragama gitu. Pertanyaan yang pertama, Ustadz, saya mau bertanya, apa sih yang dimaksud dengan moderasi beragama itu? Izin menjawab, Bayu. Moderasi beragama, kalau dalam bahasa Arabnya itu al-i'tidalu ad-diniyu, ya. Jadi merupakan cara pandang atau sikap pertengahan, keseimbangan lah. Artinya kita selaku beragama Islam harus bisa mempunyai tidak memilih dalam memilih dalam hal agama, mengedepankan agama sendiri atau orang yang berbeda agama harus ikut agama kita. Artinya keseimbangan, ya, keseimbangan bersamaan dalam beragama. Artinya bersamaan apa? Agama sendiri kan pengertiannya itu bahwa agama itu kalau nggak salah itu terdiri dari huruf Sanskerta, itu bahasa Sanskerta, a dan gama. A itu berarti tidak, gama itu kacau. Artinya bahwa beragama itu berarti tidak kacau. Ketika orang tidak beragama berarti kacau. Terus juga kalau dalam moderasi beragama ini menghindari hal-hal yang sekiranya merugikan, tindak kekerasan dalam agama atau perbedaan pendapat dalam agama. Intinya ya keseimbangan tadi lah, al-i'tidalu ad-diniyu, keseimbangan dalam beragama. Ya. Berarti intinya moderasi beragama itu konsep yang menekankan pola sikap saling menghormati dan toleransi, begitu ya Pak Ustadz, di antara kelompok agama yang berbeda. Seperti ya contohnya kita kan di Indonesia ini meskipun didominasi dengan agama Islam, tapi di sisi lain terdapat juga agama-agama yang lain, seperti agama Hindu, Buddha, Kristen, ya seperti itu. Ya. Terus yang kedua Pak Ustadz, bagaimana sih caranya untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Gitu. Adapun pengaplikasian moderasi beragama itu ya tadi seperti yang gue sebutkan, salah satunya adalah dengan toleransi beragama. Toleransi beragama berarti saling menghormati antara agama yang satu dan agama yang lainnya. Terus kalau di lingkungan agama sendiri ya dengan adat, budaya, kebiasaan juga itu kita tidak harus menekan bahwa adat itu harus ikut ke agama. Ada kalanya juga agama harus mengikuti tradisi, dengan artian tradisi tersebut tidak
mengacaukan akidah atau tauhid itu aja. Terus faktor apa saja nih Pak Ustadz yang mempengaruhi kepada moderasi beragama ini? Banyak faktor pengaruh dalam moderasi beragama ya sudah jelas. Yang pertama itu pendidikan. Kenapa itu pendidikan? Pendidikan jadi ya dari pendidikan. Jadi pendidikan tersebut ya kita belajar dalam mempelajari agama secara mendalam, itu kita akan tahu inti-inti dari agama itu sendiri, bahwa yang namanya agama kan Rasulullah diutus ini rahmatan lil alamin. Jadi sebagai kasih sayang untuk seluruh alam, berarti itu tidak memandang agama mana saja. Terus yang kedua juga keluarga bisa, dukungan keluarga juga dengan pendidikan keluarga atau ya apa namanya lingkungan sekitar juga itu bisa mendukung moderasi beragama. Mungkin boleh. Terus apakah moderasi beragama ini sama dengan toleransi agama? Apakah ada keterkaitan atau hubungan? Kalau keterkaitan sih ya. Adapun bersamaan sih enggak ya. Maksudnya keterkaitan saja. Ya. Keterkaitan. Moderasi itu secara lebih umum. Toleransi itu justru bagian dari moderasi. Oh, berarti saling berhubungan ya? Iya, saling berhubungan. Bukan berarti sama. Ya, keterkaitan aja lah. Karena toleransi bagian dari moderasi. Ada gini Pak Ustadz, dulu saya waktu SMA itu pernah mengikuti salah satu ekstrakurikuler silat gitu ya. Dulu kan saya itu kan di Kuningan itu kan ada beberapa agama yang dikenal, itu kan ada yang agama Kristen, juga ada yang agama Islam. Nah, dulu itu saya mempunyai seorang teman yang beragama Kristen gitu. Dulu itu beliau itu yang beragama Kristen itu sedang merayakan hari Natal. Nah, gitu. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim kepada teman kita yang sedang merayakan hari Natal? Apakah ketika teman kita mengajak untuk merayakan atau memberikan sesuatu kepada kita, kita terima dengan baik? Terus ketika kita diajak untuk merayakannya, apakah kita harus mengikutinya atau bagaimana? Nah, ini kan termasuk kepada moderasi agama atau toleransi agama gitu. Nah, ini sikapnya harus bagaimana itu? Sebenarnya ini sih kalau secara kembali ke niat sih, sekalipun memang ini terdapat ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan boleh-boleh saja dengan niat toleransi. Yang penting al-inkar bil qalbi, ya, ingkar dalam hati. Ada yang memang harus tidak boleh ikut kalau disuruh ayo kita bareng misalnya, itu nggak boleh ikut. Ada yang mengatakan seperti itu karena mungkin ya tergantung niat juga Bu sih. Karena kalau mereka yang berpendapat nggak boleh ngikut atau nggak mengikuti, nggak boleh ngariung barang ya, ngumpul barang, itu ya dikhawatirkan bahwa minhum, orang tersebut bagian dari mereka. Karena dipun demikian, tapi menurut saya pribadi ya boleh-boleh aja menerima, apalagi kan kita nggak inilah, yang penting hati kita kan enggak. Mungkin itu aja. Terus bagaimana nih Pak Ustadz strategi penerapan moderasi beragama di lingkungan masyarakat atau di lingkungan kebiasaan sehari-hari gitu? Ya, untuk penerapannya sih ya pendidikan terutamanya Boy. Dalam dunia pendidikan artinya dari baik itu di sekolah atau pengajian ya lebih didominankan tentang akhlak atau moderasi itu dengan moderasi menanamkan sifat-sifat akhlak yang baik itu sesama muslim ya, atau sesama yang bukan muslim ya. Terus yang kedua ya faktor lingkungan masyarakat juga harus ikut serta lah, karena kan kadang di lingkungan sendiri pun ini ya masih perlu diperbaiki lagi lah. Nah, berarti
Kalau misalkan tadi di dalam toleransi beragama, atau tadi kan antara toleransi agama dan moderasi beragama itu saling berhubungan. Nah, ketika ada seorang tetangga ya Pak Ustadz, contohnya ketika ada seorang tetangga yang berbeda agama, berarti kita tidak usah tidak usah masing-masing gitu ya, kita harus bersama-sama gitu. Ya boleh aja, kan dalam hadis juga ada bahwa yang namanya kafir itu kan ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Kalau kafir dhimmi itu kan yaitu kafir atau orang yang bukan muslim tapi dilindungi negara, kafir dhimmi. Adapun kafir harbi yaitu orang-orang kafir atau yang non muslim yang mengajak perang. Kalau di lingkungan kita itu namanya kafir dhimmi, artinya kita tidak boleh tidak boleh saling menyakiti. Kalau Rasulullah SAW bersabda bahwa man ada adimian pakot ada ani, barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi, berarti orang non muslim yang hidup di negara kita, negara muslim, yang menyakiti sama dengan menyakiti aku, kata Rasul. Ini kan sudah jelas bahwa adanya toleransi itu harus ada. Nah, mungkin ya itu pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Pak Ustadz. Jadi mungkin kesimpulan daripada saya ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Nana itu, jadi kesimpulannya yaitu, jadi moderasi beragama itu ya itu konsep kita yang sangat penting, mengajarkan pentingnya antara kita dialog ya Ustadz, terus bekerja dengan kelompok-kelompok agama, terus serta menekan bahwa semua agama itu memiliki prinsip-prinsip yang sama gitu ya, dalam membangun kebaikan dan keadilan. Gitu. Ya, mungkin cukup sekian kita ngobrol hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.